馬超，你想點啊？死呢個冚家鏟，就算用個剪屍體都冇所謂。Hello Mobil Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian? Sehat? Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film action tahun 1990 yang berasal dari negara tirai bambu. Anjir, Minho juga belum lahir guys tahun segini mah. Tapi kata Wah Minho, film ini seru banget cenah. Minta Minho buat bahas film ini. Jadi bagaimana nih keseruannya? Sebelum lanjut, siapin teh bagi yang ngeteh, siapin kopi bagi yang ngopi. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa di awal film, Charlie, seorang bos gangster ternama di Hong Kong, mendatangi angkringan milik Henry yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Charlie menuntut uang keamanan, namun Henry menolak dengan tegas, mengatakan bahwa ia sudah membayar untuk bulan ini. 點解無端端要俾多1000啫？呢期嘅數我咪俾咗。仔咩？係咪唔成全我做孝順仔先？ Mendengar itu, Charlie hanya tertawa sinis dan mengancam akan menghancurkan warungnya jika Henry tidak membayar lagi. Situasi semakin memanas ketika Charlie mulai melecehkan adik perempuan Henry. Amarah Henry pun memuncak dan ia langsung menyerang Charlie beserta anak buahnya. Saat dikeroyok dan terdesak, Henry mengambil tabung gas LPG 3 kilo dan menghantamkan ke kepala salah satu anak buah Charlie hingga dia kojor. Akibat dari insiden ini, Henry dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan. Selama di penjara, Henry berteman dengan 2 orang. Yang pertama adalah Skinny, anggota gangster yang juga dipenjara selama 5 tahun karena kasus pembunuhan. Teman kedua Henry adalah Wayne, anak baru yang berasal dari keluarga kaya atau anak sultan. Wayne dipenjara selama 3 tahun karena secara tidak sengaja menabrak seseorang hingga tewas. Yes sir. Pada suatu malam, Ali Yang, salah satu bos gangster di sel itu, mendatangi Wayne dan langsung membulinya. Henry dan Skinny yang tidak menyukai sikap Ali Yang yang sok berkuasa memutuskan untuk membela Wayne. Henry bahkan menentang Ali Yang untuk duel 1 lawan 1 guna menentukan siapa yang sebenarnya berhak menjadi bos di sel tersebut. Dan duel pun dimulai. YP 規矩，呢個嘢唔關阿毛事，係我自己要攬佢嘅。阿豪，小心啲啊！ Dengan kemenangan itu, Henry akhirnya diakui sebagai bos di sel tersebut. Setelah Henry menjadi bos di sel, suasana penjara berubah drastis. Tidak ada lagi keributan antar tahanan, dan mereka semua mulai saling menghormati. Hubungan antara Henry, Skinny, dan Wayne pun semakin erat, dan mereka menjadi sahabat akrab. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa sudah bertahun-tahun, mereka menjalani kehidupan bersama di balik jeruji. Di penjara, Henry dan Wayne memutuskan untuk mengambil program paket C setara dengan tingkat SMA agar nantinya setelah bebas mereka punya kesempatan untuk melanjutkan ke universitas atau langsung mencari pekerjaan dengan ijazah tersebut. Meskipun berasal dari latar belakang keluarga yang sangat berbeda, keduanya ternyata sama-sama cerdas. Bahkan Henry terbukti lebih unggul dari Wayne yang berasal dari keluarga kaya. Henry dan Wayne berhasil meraih nilai yang sangat tinggi, membuat kepala sipir penjara sangat terkesan. Sebagai penghargaan atas prestasi dan perilaku mereka, sipir memberikan remisi beberapa bulan dari masa tahanan mereka, mempercepat jalan mereka menuju kebebasan.
Singkat cerita, Wayne lebih dulu bebas dari penjara karena masa tahanannya yang lebih singkat. Begitu bebas, ia segera menemui Winnie, pacar Henry, untuk menyampaikan salam dari Henry. Beberapa bulan kemudian, giliran Henry menghirup udara bebas. Wayne dan Winnie bersama-sama menjemputnya di depan penjara, lalu langsung mengajaknya untuk pergi ke pantai. Di pantai, mereka melakukan ritual mandi untuk membersihkan diri sebagai simbol kebebasan Henry dari kesialan setelah bertahun-tahun di balik jeruji. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, Wayne membawa kabar yang cukup berat. Ia harus pergi ke Inggris untuk melanjutkan kuliah dan mengejar mimpinya menjadi pengacara. Meskipun berat hati dan merasa sedih, Henry mendukung penuh keputusan sahabatnya, berharap Wayne akan sukses di masa depan. Berbeda dengan Wayne, Henry tak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas karena keterbatasan biaya. Ia mencoba mencari pekerjaan di kantor, berharap dengan nilai akademisnya yang baik akan ada peluang. Namun sayangnya, tidak ada yang mau menerimanya karena statusnya sebagai mantan narapidana. Akhirnya, Henry mendapatkan pekerjaan di bengkel pada siang hari, dan di malam hari ia bekerja sebagai guru les untuk anak-anak. Meskipun penghasilannya tak seberapa, ia tetap bersyukur bisa membantu keluarganya. Good evening, class. Suatu malam, ketika Henry sedang mengajar, seorang pria tiba-tiba datang ke tempat les. Ternyata pria itu adalah Skinny, sahabat lamanya di penjara yang juga baru saja bebas. Skinny datang dengan sebuah tawaran, ia ingin Henry bergabung dengannya menjadi seorang gangster. Skinny bahkan menjanjikan uang besar jika Henry mau bergabung. Namun, meskipun tergiur, Henry dengan tegas menolak ajakan itu. Bagi Henry, hidup jujur dan damai jauh lebih penting daripada uang yang diperoleh dari dunia hitam. Sepulang minum bersama Skinny, Henry tiba-tiba dihadang oleh Charlie dan anak buahnya. Charlie dengan nada mengancam menuntut Henry untuk membayar $1 juta sebagai ganti atas anak buahnya yang pernah dibunuh Henry. Jika tidak, Charlie memperingatkan bahwa Henry dan keluarganya akan menanggung akibatnya. Henry sempat berpikir untuk melaporkan ancaman ini ke polisi, namun Skinny segera mencegahnya, mengingatkan Henry bahwa Charlie memiliki backingan polisi yang kuat dan tindakan itu bisa membuat situasi semakin berbahaya. Skinny kembali menawarkan Henry untuk bergabung dengan kelompok gangster, menjanjikan bahwa dengan menjadi bagian dari mereka, ia bisa melindunginya dari ancaman Charlie. Namun Henry tetap teguh pada pendiriannya. Ia menolak tawaran Skinny dan bertekad mencari cara lain untuk melindungi dirinya dan keluarganya tanpa harus kembali terjerumus ke dunia gangster. Sepulang malam mingguan bersama pacarnya, Henry terkejut melihat banyak ambulans dan keramaian di depan rumahnya. Dengan jantung berdebar, ia bergegas dan mendapati kenyataan pahit. Keponakannya telah dibakar oleh Charlie sebagai bentuk ancaman. Rasa bersalah memenuhi hati Charlie, menyadari bahwa akibat perselisihannya, keluarganya kini hidup dalam ketakutan dan ancaman. Merasakan tak ada pilihan lain, Henry akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia gangster demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Ia menemui Skinny dan menyatakan kesiapannya untuk bergabung, berharap bahwa dengan cara ini ia bisa menuntaskan masalahnya dengan Charlie dan memberikan rasa aman bagi keluarganya. Tak lama setelah Henry bergabung dengan Skinny, kita diperkenalkan pada sosok bos gangster yang disegani bernama Ahok, pemimpin geng naga hitam. Bos Ahok memanggil Charlie dan Henry untuk bertemu dengannya dengan tujuan mendamaikan perseteruan mereka. Dengan suara tegas, Bos Ahok menyatakan bahwa sejak Henry kini menjadi anggota naga hitam, perselisihan apapun yang terjadi di masa lalu harus diakhiri. Ia memperingatkan bahwa tidak ada ruang untuk konflik internal di dalam geng. Takut pada kekuatan dan pengaruh Bos Ahok, Charlie terpaksa menerima kesepakatan damai dengan Henry meskipun masih ada sisa kekesalan di dalam hatinya. Sebagai langkah berikutnya, Bos Ahok mempercayakan wilayah Tianmen Timur kepada Skinny dan Henry. Wilayah ini sering menjadi pusat keributan antar geng karena belum ada yang benar-benar menguasainya. Ahok berharap Skinny dan Henry mampu mengambil alih kendali wilayah tersebut dan menegakkan ketertiban di sana untuk memperkuat geng naga hitam.
Malam itu, Skinny mengajak Henry untuk bergerak merebut wilayah Tianmen Timur. Meskipun dalam hati kecilnya, Henry masih enggan terjun sepenuhnya ke dunia gangster, ia menyadari bahwa tak ada pilihan lain jika ingin melindungi keluarganya. Untuk memastikan mereka bisa mengenali sesama di tengah pertempuran, anak buah Henry yang dipimpin oleh Peter mengenakan ikat kepala merah sebagai tanda pengenal agar tak terjadi serangan tak sengaja. Ketika pertempuran berlangsung, Henry menyaksikan Skinny terdesak dan terkepung oleh lawan. Tanpa ragu, Henry keluar dari mobil dan langsung terjun ke tengah pertempuran, menghantam siapa saja yang berusaha menyerang Skinny. Namun, karena sedikit ceroboh dan kehilangan fokus, Henry terkena sabetan tepat di dadanya. Melihat Henry terluka, Skinny dan Peter segera membawanya menjauh dari tempat itu. Henry mengalami pendarahan hebat akibat luka bacokan, dan Skinny yang panik melihat kondisi sahabatnya berusaha memberikan pertolongan dengan obat seadanya. Karena mereka tak mungkin membawa Henry ke rumah sakit tanpa menimbulkan kecurigaan, Skinny mencoba merawatnya di tempat persembunyian mereka. Dia mengoleskan bubuk laja pada tubuh Henry dan membalut luka itu dengan perban darurat. Namun, meski sudah diperban, tubuh Henry malah menggigil hebat, demam tinggi, dan kesakitan seperti orang yang sekarat. Takut Henry tak akan bertahan, Skinny mengambil langkah drastis. Dia memberikan uyah laknat sebagai pengganti obat bius untuk menenangkan Henry. Berharap efeknya bisa membantu sahabatnya mengatasi rasa sakit dan membiarkannya istirahat sejenak. Skinny tahu itu beresiko, tetapi di tengah kondisi genting, dia merasa tak punya pilihan lain. Keesokan paginya, saat Henry terbangun, kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan malam sebelumnya. Setelah berhasil lolos dari kematian, Henry semakin membulatkan tekadnya untuk menjadi gangster demi melindungi keluarganya. Bersama pasukannya, Henry terus memimpin serangan demi serangan hingga akhirnya berhasil menguasai wilayah Tianmen Timur. Kesuksesannya ini membuat Henry mendapat posisi sebagai salah satu bos di geng Black Dragon. Dengan jabatan barunya, Henry mulai meraup banyak uang, memungkinkan dirinya untuk membahagiakan keluarganya dan istrinya. Namun, kemenangan ini juga membawa dampak buruk. Henry menjadi kecanduan narkoboy. Setiap kali terluka dalam pertempuran, dia menggunakan narkoboy untuk mengatasi rasa sakit, dan perlahan-lahan ketergantungan itu makin mengikatnya. Meski demikian, istrinya tetap setia di sisinya, menjadi satu-satunya sosok yang mampu memberikan dukungan tanpa syarat di tengah kehidupan kelam yang kini dijalani Henry. Hari itu, setelah Henry dan istrinya pulang dari rumah sakit untuk memeriksa kandungan istrinya, mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang teman lama. Wayne, sahabat Henry yang baru saja kembali dari Inggris, muncul di hadapan mereka dengan wajah berseri. Wayne baru saja menyelesaikan pendidikannya dan resmi menjadi seorang pengacara. Henry mengajak Wayne untuk makan malam di restoran, dan mereka juga mengundang Skinny dan Peter untuk merayakan pertemuan setelah sekian lama. Malam itu, suasana menjadi hangat saat mereka mengobrol tentang masa lalu, mulai dari pengalaman di penjara hingga kisah hidup yang penuh liku. Namun, suasana ceria itu tiba-tiba berubah saat Charlie muncul. Henry langsung merasakan ketegangan, tahu bahwa Charlie bisa menciptakan masalah. Dia cepat-cepat menyuruh istrinya untuk membawa Wayne pulang ke rumah, berusaha menghindari konfrontasi. Tapi saat Winnie dan Wayne berusaha pergi, mereka dicegat oleh Charlie. Dengan sikap kurang ajar, Charlie mulai melecehkan Winnie, membuat Henry marah. Kekacauan itu menarik perhatian bos restoran yang ternyata adalah paman kandung dari Charlie. Sang paman segera menghampiri mereka dan menampar Charlie, memperingatkan keponakannya untuk tidak bertindak sembrono.
Charlie terpojok oleh kemarahan pamannya, tidak berani melawan dan akhirnya pergi setelah diomeli habis-habisan. Paman Charlie mengetahui bahwa keponakannya lah yang membuat onar, tidak menyalahkan Henry sebagai kepala keamanan. Setelah insiden di restoran, Henry pulang ke rumah dengan cepat untuk menyusul Winnie dan Wayne. Dia menyuruh Wayne untuk menunggu sejenak, mengatakan bahwa dia akan berganti baju. Namun, rasa penasaran Wayne membuatnya mengintip ke dalam kamar. Ketika melihat Henry yang terbuka, dia terkejut mendapati tubuh sahabatnya penuh dengan luka dan bekas luka. Saat itu, kesadaran menyengat hati Wayne, Henry telah terjun ke dalam dunia gangster. Namun, yang paling membuatnya kecewa adalah ketika dia menyadari bahwa Henry adalah seorang pemakai narkoboy. Tanpa menunggu lama, Wayne langsung mendekati Henry dengan emosi yang meluap, mengomelinya tentang pilihan hidup yang telah diambilnya. Mendengar omelan Wayne, Winnie merasa tidak terima. Dia segera membela suaminya dengan menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka. Winnie menjelaskan dengan penuh emosi bahwa Henry melakukannya semua demi melindungi mereka, bukan karena keinginannya. Situasi yang mereka hadapi membuatnya terpaksa mencari jalan yang keliru. Winnie berharap Wayne bisa memahami betapa berat beban yang dipikul oleh Henry dan betapa dia telah berjuang untuk keluarga mereka. Setelah mendengar cerita Winnie, Wayne berniat membantu Henry keluar dari kecanduannya terhadap narkoboy. Ia mengajak Henry dan istrinya ke pulau terpencil untuk fokus pada pemulihan. Selama bulan pertama, Henry merasakan sakit yang luar biasa akibat putus obat. Meski mengalami gejala yang parah, dukungan Winnie dan Wayne membuatnya bertahan. Dia menjalani kegiatan positif untuk menenangkan pikirannya. Setelah 4 bulan, perjuangan dan ketekunan Henry akhirnya membuahkan hasil. Dia berhasil bebas dari kecanduan dan merasa seperti lahir kembali, bertekad untuk memperbaiki hidupnya serta menjadi suami yang lebih baik. Hari ini, bos Ahok memanggil Henry, Charlie, dan Skinny untuk rapat penting. Dia memberitahukan bahwa ada pengusaha yang meminta bantuan mereka untuk mengamankan hotel dan restoran miliknya. Bos Ahok berharap Charlie dan Henry bisa bekerja sama, tetapi Charlie menolak dan justru menyerahkan tugas itu kepada Henry. Ternyata itu adalah akal-akalan Charlie. Dia sudah menyuap seorang komandan polisi untuk menangkap Henry saat keributan terjadi. Henry dan Skinny tidak menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam rencana licik ini. Charlie menyuruh anak buahnya untuk berbuat onar, berharap Henry akan turun tangan. Begitu Henry dan Skinny terlibat dalam pertarungan, polisi yang telah siap-siap di tempat itu bersiap untuk menangkap mereka. Sementara itu, Charlie hanya bisa tersenyum kecut, puas karena rencananya berjalan sesuai harapan. Untungnya, Henry cepat menyadari kedatangan polisi. Ia segera menyuruh Skinny untuk mengambil motor dan melarikan diri dari tempat itu. Meskipun beberapa anak buah Henry tertangkap, Henry, Skinny, dan Peter berhasil kabur dan bersembunyi di tempat persembunyian mereka. Setelah sampai di tempat aman, Skinny menawarkan narkoboy kepada Henry untuk meredakan rasa sakit dari luka bacok di tangannya. Tapi Henry menolak. Ia menegaskan bahwa dia sudah insaf dan tidak ingin kembali ke kebiasaan lamanya. Mereka berdua menyadari bahwa kejadian malam itu sudah diatur oleh Charlie. Henry berjanji akan membalas dendam kepada Charlie. Namun, Charlie yang licik dan cerdik lebih dulu mengambil langkah. Dia datang ke rumah Henry dan menahan istrinya Winnie. Dengan ancaman, jika Henry tidak datang sendirian, dia akan membunuh dan menggadabah istrinya. Ternyata, dia juga menahan bos Ahok yang khawatir akan membela Henry. Dalam situasi tegang, Charlie membunuh bos Ahok dan mengancam Winnie untuk melayaninya. Henry dan Skinny segera meluncur menggunakan motor, cemas akan keselamatan Winnie. Saat mereka hampir tiba di apartemen Henry, sebuah bus sekolah tiba-tiba buka pantau mobil dan mereka menabraknya.
Namun saat berlari, mereka dihentikan oleh sopir wanita bus yang marah dan meminta ganti rugi atas kerusakan. Skinny yang menyadari betapa mendesaknya situasi itu langsung melerai. Dengan tenang, dia meminta sopir untuk membiarkan Henry pergi, menjelaskan bahwa ada situasi yang lebih penting yang harus ditangani. Begitu Henry masuk ke dalam apartemen, dia disambut oleh pemandangan mengerikan. Darah berceceran di lantai, dan saat Henry berlari menuju kamar, Henry merasa jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamar, dia menemukan Winnie tergeletak sekarat dengan luka-luka parah dan bajunya yang sobek. Dengan suara lemah, Winnie meminta maaf karena tidak bisa menjaga anak dalam kandungannya. Henry terdiam, hatinya hancur saat melihat keadaan istrinya. Dengan satu tarikan napas terakhir, Winnie meninggal di pelukannya. Kemarahan dan kesedihan menyelimuti Henry. Dalam keadaan bingung dan putus asa, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Beberapa polisi korup yang bekerja sama dengan Charlie muncul dan langsung menuduh Henry melakukan pembunuhan. Singkat cerita, Wayne segera menuju ke kantor polisi setelah mendengar tentang penangkapan Henry. Dia tahu sahabatnya sudah dijebak dan bertekad untuk membela Henry di pengadilan. Setelah itu, dia mengatur rapat dengan Skinny. Kita perlu menemukan supir wanita yang bertengkar dengan Henry. Dia bisa jadi alibi yang kuat. Skinny setuju dan berjanji akan mencarinya. Dengan tekad yang bulat, Wayne dan Skinny mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Henry. 2 minggu kemudian, sidang kasus Henry digelar. Ayah dan adiknya hadir untuk memberi dukungan. Skinny menjadi saksi pertama untuk membela Henry, namun jaksa penuntut justru memojokkan Skinny, menuduhnya sebagai gangster yang bekerja sama dengan Henry untuk melakukan pembunuhan. Kesaksian Skinny malah memberatkan posisi Henry. Saksi kedua adalah polisi korup yang terus menuduh Henry sebagai pembunuh. Wayne berusaha mematahkan argumennya, tetapi takluk dalam debat karena polisi itu lihai menipu. Saksi ketiga adalah Charlie, semakin memperburuk keadaan dengan tuduhan bahwa Henry sengaja ingin membunuh bosnya dan istrinya karena selingkuh. Ketika juri mulai membuat keputusan, Skinny muncul membawa sopir wanita yang terlibat dalam pertengkaran dengan Henry. Kesaksian wanita itu memberikan alibi kuat untuk Henry. Jaksa penuntut berusaha memojokkan saksi, tetapi wanita itu tidak gentar. Dia bahkan memarahi jaksa karena sikapnya yang tidak sopan. Hasilnya, hakim pun tertawa melihat tingkah laku wanita tersebut. Setelah mendengar kesaksian sopir wanita, hakim dan para juri memutuskan bahwa Henry memiliki alibi yang kuat sehingga dia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan tersebut. Dengan keputusan itu, Henry dibebaskan. Begitu bebas dari penjara, Henry segera menguburkan istrinya dengan hati yang penuh kesedihan. Sahabatnya Wayne berusaha memberikan saran agar Henry tidak membalas dendam dan mulai kehidupan baru demi keluarganya. Awalnya, Henry bertekad untuk pensiun dari dunia gangster, tetapi malam itu, saat suasana tenang, Charlie dan anak buahnya menyerbu rumahnya. Charlie merasa terancam oleh Henry dan ingin menyerang terlebih dahulu. Dalam kekacauan tersebut, Charlie dan anak buahnya memukuli dan menyiksa Henry, menjadikannya samsak hidup. Namun, Henry tidak mau mati dengan cara konyol. Dalam kepanikan, ia berlari ke dapur dan mengambil golok sakti naga geni yang telah lama disimpannya. Dengan tekad bulat, Henry melawan balik, membunuh semua anak buah Charlie yang menyerangnya. Henry menebas Charlie 3 kali, membalaskan dendam atas kematian istrinya, Skinny, dan bos mereka Aho. Oh iya guys, ada yang lupa ya, maaf.
Jadi si Skinny juga mati ya pas dia ngejemput si ibu yang mau jadi saksi. Jadi si Skinny ditabrak sama panayaganya si Charlie, tapi matinya di pengadilan. Maaf tadi gak disampaikan. Setelah memastikan Charlie tak bernyawa, Henry mengangkat telepon dan menghubungi polisi. Ia memberitahu bahwa ia telah membunuh semua orang dan meminta agar polisi menangkapnya. Dengan perasaan campur aduk, Henry tahu bahwa ia telah melangkah jauh ke dalam kegelapan, tetapi ia juga merasa sedikit lega telah menuntaskan dendamnya. Di akhir film, Henry dijenguk oleh Wayne di kantor polisi. Henry meminta maaf karena telah menyusahkan Wayne. Dengan penuh pengertian, Wayne menjawab, "Kita semua punya jalan yang sulit, tapi aku akan selalu mendukungmu." Mereka berbincang tentang masa lalu dan berjanji untuk tetap saling mendukung. Henry merasa lega, menyadari bahwa persahabatan sejati tidak akan pernah pudar. Film berakhir dengan harapan baru untuk Henry, mengingatkan bahwa selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Ya, pesan moral dari film ini, pentingnya pilihan dan tanggung jawab. Setiap pilihan yang kita buat, baik atau buruk, memiliki konsekuensi. Henry awalnya terjebak dalam dunia gangster, tetapi ia belajar bahwa tindakan dan keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang yang dicintainya. Nah, itu guys, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf ya jika banyak kesalahan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. They'll be calling